Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati para alim ulama, yang kami muliakan dan kami hormati Dewan Pengurus Masjid Al-Amanah, yang kami muliakan dan kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Amanah, yang semoga pada siang hari yang cerah ini senantiasa diberikan rahmat, barakah, afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini, dalam urusan agama, wad dunya, dalam urusan dunia, wal akhirah, dan nantinya di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, pada kesempatan yang mulia ini mari kita melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan pribadi agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya dari Imam besar Imam Turmudi atau Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Semoga dengan kajian ini kita semakin meyakini, mempertebal keimanan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita lebih mengenal tentang beliau, ciri beliau baik secara lahir ataupun batin. Pada kajian kali ini insya Allah kita akan mengkaji satu bab khusus setelah bab sifat fisik Nabi kemarin. Ini adalah babu ma jaa fi khatamin nubuwah, yaitu bab menerangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan cap kenabian, yang berkenaan dengan khatamun nubuwah, cap kenabian. Khatam dalam bahasa Arab itu biasanya diartikan dua perkara. Ada kalanya cincin, ada kalanya cap pada sesuatu. Kalau khatim itu yang mengakhiri, pakai kasroh, taknya harokatnya kasroh. Tapi kalau harokatnya fathah, itu adalah cap, cap terhadap segala sesuatu. Ketika ini disandarkan kepada nubuwah, maka ini bukan sembarang cap, bukan sembarang tanda, bukan. Tapi ini adalah tanda yang ada pada fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Ya. Jadi ini khatamun nubuwah, pada ringkasnya adalah athar al-hasil, yaitu tanda yang khusus pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina katifaihi, yang terletak di antara kedua bahu belakang beliau. Yang mana pada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa tanda tubuh yang perlu kita tahu. Dan ini bukan sekedar tanda lahir biasa seperti kita misalnya punya anak ada tanda lahir di tangan, di kaki, di leher atau tahilala, tidak. Tapi ini ada kekhususannya. Kenapa kekhususan? Karena tanda-tanda ini telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Sehingga ini bukan sekedar tanda pada diri fisik seseorang, tapi ini merupakan tanda bahwa beliau merupakan benar-benar nyata seorang hamba Allah dan Rasul serta utusannya. Pada diri Nabi itu ada beberapa tanda tubuh. Yang pertama itu yang ada di kedua bahu beliau yang disebut khatamun nubuwah. Kemudian ada tanda di dada beliau. Mungkin kita tahu hadis sahih tentang Nabi ketika kecil pernah dibelah dadanya, kemudian hatinya, jantungnya diambil, kemudian dicuci dengan air zam-zam, ya, dengan air zam-zam dan bejana dari surga. Kemudian dimasukkan kembali, kemudian dijahit lagi. Di dalam riwayat Sahih Muslim, seorang sahabat pernah melihat tanda bekas jahitan itu samar-samar pada dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita kaji bukan itu, yang kita kaji adalah tanda di antara kedua bahu Nabi.
Yang disebutkan di dalam Taurat itu adalah tanda itu yang di antara kedua bahu Nabi. Kemudian yang kedua adalah Nabi merupakan seorang yang berkhitan. Di dalam Taurat disebutkan Nabi adalah seorang nabi dari Arab menunggang onta, dan beliau adalah orang yang berkhitan. Nah, di kalangan umat manusia yang mensyariatkan khitan itu adalah kaum muslimin dan Yahudi. Sedangkan ini disebut di dalam Taurat itu bangsa Arab, maka tidak mungkin itu bangsa Yahudi. Maka Nabi akhir zaman jelas adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita akan kaji di sini ada beberapa hadis tentang hal itu sehingga nanti akan lebih menguatkan makrifat kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Tirmidzi dari seorang sahabat an Ja'd ibni Abdurrahman, namanya adalah Ja'd ibni Abdurrahman. Qala, ia berkata, sami'tu Sa'ib bin Yazid, aku mendengar Sa'ib bin Yazid yaqulu, halnya berkata siapa Sa'ib, zahabat bi khalati, bibiku, bibi dari jalan ibu, telah membawaku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu bibiku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innabna ukhti, sesungguhnya keponakanku ini waji'un, sedang sakit. Jadi ceritanya di sini Sa'ib bin Yazid ini sedang mengalami sakit kepala. Famassaha, lantas mengusap siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'si, pada kepalaku. Wada'a li, dan berdoa siapa Nabi untuk diriku, bil barokati, dengan keberkahan. Wa tawadda'a, lalu berwudu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyaribtu min wadu'ihi, lalu aku meminum sisa air wudu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa air wudu ini maksudnya Nabi berwudu di dalam bejana, kemudian mengambil air dengan menciduknya, kemudian sisa yang tidak digunakan berwudu lagi, yaitu sisa yang masih ada dalam bejana, itulah namanya wadu. Bukan wudu tapi wadu dengan fathahnya wawu, artinya sisa air yang digunakan untuk bersuci. Kemudian setelah didoakan oleh Nabi, dipegang kepalanya, kemudian Sa'ib meminum air sisa wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu, lalu aku berdiri khalfa dhahrihi, di belakang punggung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu, lantas melihat siapa aku, ilal khatami baina katifaihi, melihat tanda kenabian di antara dua bahu beliau. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, ternyata tanda kenabian beliau itu mirip dengan zirul hajalah. Apa itu zirul hajalah? Ini ada banyak sekali penafsiran. Penafsiran yang masyhur, zirul hajalah adalah pasak yang dipasang pada kemah. Pasak yang dipasang pada kemah. Jadi kalau kemah, kita buat kemah, kemudian ada pasak yang ada bulatannya itu, kemudian kita palu. Nah, pada di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat bulatan daging yang bentuknya seperti pasak kemah. Nah, hajalah itu adalah kemah. Hajalah itu artinya kemah. Kemah yang mana pada pojok-pojoknya ada pasaknya. Itu namanya hajalah. Zir itu berarti ya pasaknya itu. Nah, maka itu menurut sahabat Sa'ib bahwa tanda kenabian itu bentuknya seperti pasak. Satu, penafsiran pertama. Penafsiran kedua, hajalah itu adalah burung. Hajalah adalah jenis burung tertentu. Maka kemudian zirul hajalah maknanya telur burung. Jadi dengan penafsiran ini menurut sahabat Sa'ib bahwa tanda kenabian itu seperti telur burung bentuknya.
Itu daging menonjol seperti telur burung yang ada di antara kedua bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadirin yang mulia, kalau kita kaji hadis-hadis ini, ada 12 macam hadis yang menyebutkan dengan redaksi berbeda-beda perihal tanda kenabian ini. Ada yang menyebut warnanya kemerahan, mithla baidatil hamamati, bentuknya seperti telur burung dara. Ya, ada yang menyebutkan seperti itu. Ini hadis riwayat Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan bahwa tanda kenabian, ini kita peringkas saja. Ini hadis riwayat Imam Amr ibni Akhtab al-Ansari. Beliau mengatakan tanda kenabian itu adalah seperti kumpulan rambut yang membulat bentuknya. Bahasa Arabnya sya'aratun mujtami'atun. Itu seperti kumpulan rambut yang membulat bentuknya. Ya, itu hadis tentang tanda kenabian tadi. Kemudian ada lagi bat'atan nasyizatan, itu seperti tonjolan daging saja. Nah, itu beberapa riwayat begitu. Nah, ini kalau disebutkan semua banyak sekali di sini. Nah, maka bagaimana ini yang benar? Mana yang benar? Ini semuanya rata-rata hadis sahih. Tapi menyifatinya kok berbeda-beda. Ada yang menyifati seperti pasak kemah, ada yang menyifati seperti telur burung, ada yang menyifati seperti rambut, ada yang mengatakan warnanya merah, ada yang mengatakan warnanya kehijauan, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan warnanya hitam. Ini sebetulnya bagaimana ini? Nah, maka di sini dijelaskan oleh alim ulama yang pakar terhadap ilmu hadis dan mengkaji seluruh riwayat tadi. Beliau mengatakan begini, sebetulnya riwayat-riwayat itu tidak bertentangan. Ya, tandanya Nabi itu hanya satu saja, itu tidak berbeda-beda, itu tidak. Tetapi para perawi hadis menerangkan sifat tanda kenabian itu sesuai pemahamannya masing-masing. Ada yang memahami oh itu seperti telur burung, ada yang memahami oh itu seperti pasak pada kemah, ada yang memahami oh itu seperti segenggam tangan, ada yang memahami oh itu seperti sekerat daging yang menonjol, dan yang lain-lain. Tapi pada hakikatnya itu akan ketemu pada satu titik kesimpulan, yaitu tanda kenabian adalah sepotong lahmin, daging yang menonjol. Dan di sekitar dari daging itu ada rambutnya. Di sekitar daging itu ada rambutnya. Maka kalau disebut merah, kenapa disebut merah? Karena itu dibandingkan dengan kulit beliau yang putih, maka ada riwayat hamro. Tanda kenabian Nabi warnanya kemerahan karena itu dibandingkan dengan kulit beliau yang warnanya putih bersih, sehingga kalau dari jauh kelihatan kemerahan. Kemudian yang kedua, ada yang meriwayatkan hitam karena dia memandang hanya sekedar rambut-rambutnya saja, sehingga dia mengatakan hitam. Yang mengatakan hijau pun demikian, kehijau-hijauan, dia hanya memandang kulit sekitar dari tanda kenabian tadi, yang dalam riwayat Muslim itu ada tanda kehijau-hijauan seperti tahi lalat, seperti syamah bahasa Arabnya, seperti tahi lalat. Sehingga pada kesimpulannya akan menyimpulkan sama saja, pada di antara kedua bahu Nabi agak ke kiri sedikit, sebagaimana riwayat Muslim, ada tanda seperti tonjolan daging, bekas bekam, atau seperti telur, atau seperti pasak, yang mana intinya itu adalah tanda bahwa beliau benar-benar seorang Rasul, benar-benar seorang utusan Allah. Nah, untuk membenarkan pernyataan ini dan itu menjadi asbab hidayah, maka ada satu hadis bagaimana menceritakan tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu yang masuk Islam karena sebab melihat tanda tersebut.
Hadisnya begini. Ja'a Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinata, ketika Rasulullah itu sudah ada di Madinah. Jadi Rasulullah sudah hijrah, sementara Salman Al-Farisi ketika itu statusnya masih sebagai budak milik Yahudi yang dia bekerja di kebunnya orang Yahudi. Nah, Salman membawa satu nampan kurma bimaidatin alaiha rutab, yaitu kurma yang basah. Fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman meletakkan satu nampan kurma tadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Ya Salmanu, ma hadza?" Wahai Salman, apa ini? Maka Salman radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika." Wahai Rasulullah, ini adalah sedekah untuk Anda dan untuk sahabat-sahabat Anda. Faqala irfa'uha fa inna la na'kulu sadaqah. Wahai Salman, angkat lagi nampan itu, sesungguhnya kami ahlul bait, keluarga Nabi, tidak makan hasil sedekah. Ya kan? Zakat, sedekah itu diharamkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dari jalur Abdul Muthalib dan jalur Bani Hashim. Jadi keluarga Nabi yang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Abbas dan yang lain-lain, keturunan beliau, keturunan dari Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidah Fatimah, itu semuanya dilarang memakan harta sedekah, zakat. Kalau hadiah boleh, tapi kalau zakat tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha ausakhun nas, karena zakat itu adalah kotorannya manusia. Zakat itu kan fungsinya membersihkan harta yang kita miliki. Nah, maka seolah-olah kalau makan zakat itu Nabi memakan sisa-sisa yang untuk membersihkan hartanya manusia. Jadi tidak layak bagi Rasulullah dan keturunan beliau. Maka Nabi dilarang, diharamkan menerima zakat. Maka kalau habaib itu juga tidak diperkenankan menerima zakat, tidak diperbolehkan. Kemudian faja'al ghadda, lalu Sayyidina Salman itu keesokan harinya datang lagi bimithlihi, dengan membawa senampan kurma juga. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau letakkan lagi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bertanya lagi, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini wahai Salman? Faqala hadiyatun lak. Ini adalah hadiah bagi Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, "Ubusutu, ulurkan tangan kalian, ambillah hadiah itu." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjulurkan kurma tadi, dan ketika menjulurkannya, kain beliau ketika itu hanya pakai selendang, kemudian Salman ada di belakangnya, kemudian Salman melihat dari belakang Nabi ada tanda kenabian tadi, ya kan? Tsumma nadhara ilal khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Lalu Salman beriman, mengucapkan syahadat langsung di majelis itu di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak-bapak? Salman ini dalam satu riwayat usianya 300 tahun. Satu riwayat lain usianya 250 tahun. Imam Abu Nu'aim rahimahullah menyatakan Salman ini adraka zamana Isa alaihissalam. Ada di kitab, di syarahnya ada. Jadi Sayyidina Salman itu mengalami zaman Nabi Isa, bukan zaman pengikutnya, tapi justru zaman Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Salman ini dulu agamanya Nasrani, dan dia orang Persia. Sekarang ya Irak atau Iran, orang Persia, bangsa Persia. Kemudian Sayyidina Salman ini dulu keturunan raja, tapi kemudian kerajaannya dikalahkan, kemudian dia dijadikan budak. Itu sampai belasan kali dia berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain. Tapi selama perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu, beliau senantiasa berusaha mencari kebenaran. Karena beliau mendapati di dalam Taurat dan di dalam Injil ada Nabi akhir zaman yang akan diutus
yang mana ciri-cirinya di dalam Taurat, di dalam syarahnya itu diterangkan ada tanda kenabian di antara dua bahu beliau. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang itu sudah menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, tapi Salman belum percaya. Salman ketika itu belum beriman, belum mantap begitu. Maka ketika beliau datang membawa kurma, kemudian melihat ketika kainnya Nabi tersingkap dan ada tanda itu, langsung bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang mulia, ini bukan sekedar tanda kelahiran, bukan, tapi justru ini cap yang menunjukkan kebenaran Injil, kebenaran Taurat, kebenaran firman Allah yang terdahulu, kebenaran Al-Quran, kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Tapi sayang sekali Yahudi mengingkari hal ini, tidak mau beriman dengan Nabi karena kedengkian yang ada pada hati mereka. Sebetulnya di dalam kitab mereka tertulis dengan jelas, mereka membaca, mereka mengetahui, tapi mereka tidak mau beriman. Maka layaklah Allah Ta'ala menyebut mereka maghdubi alaihim, kaum yang tercela dan dimurkai. Kenapa? Tahu kebenaran tapi tidak mau mengakui kebenaran itu. Dan ini sifat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, sifat Yahudi yang harus kita hindari. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau menerimanya. Dia tahu bahwa Allah kuasa membelah lautan jadi 12 jalan, tapi malah tidak beriman kepada Allah dan menyembah anak sapi. Dia tahu Allah menurunkan makanan dari langit berupa manna dan salwa yang langsung turun dari langit, tidak pernah ada makanan seperti itu, tapi setelah itu dia kafir lagi kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin sifatnya berbeda dengan Yahudi. Kaum muslimin sifatnya sami'na wa ata'na. Begitu kita mendengar suatu ayat, suatu hadis, suatu kebenaran, ciri orang beriman dan muslim mudah menerima perkara itu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita muslim yang taat, kaum muslimin yang sifatnya seperti yang dikehendaki oleh Allah, dan menghindarkan sifat-sifat Yahudi pada diri kita, dan kita semakin beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita sampaikan, benarnya datangnya dari Allah, kesalahan dari pribadi kami. Mungkin silahkan ada pertanyaan. Ya, Mas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, mungkin ada ciri fisik dari baginda Nabi atau sifat Nabi yang akan sama sesuai dengan keturunannya yang di akhir zaman nanti, Al-Mahdi, Imam Mahdi. Soalnya kan cerita-cerita zaman dulu para nabi itu kan asing di masyarakat gitu kan. Nanti kalau semua itu kan jadi kita bisa tahu cirinya itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cocok sekali ya. Jadi kita kaum muslimin sekarang khususnya di Palestina sedang digempur demikian dengan tidak berperi kemanusiaan, dengan biadab, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah tolong mereka, beri kemenangan. Dan tapi kita jangan sedih, jangan takut. Di dalam hadis Sahih Muslim, di dalam riwayat-riwayat tentang akhir zaman akan ada seorang keturunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Al-Mahdi, yang namanya sama seperti nama Nabi Muhammad, nama ayahnya juga sama seperti nama ayah Nabi Muhammad, yang akan membawa kaum muslimin untuk memusnahkan dan menghancurkan kaum Yahudi. Nanti akhir zaman, dan itu pasti akan terjadi, kemenangan akan ada di pihak kaum muslimin. Wallahu alam, kita belum tahu kapan terjadinya, tapi hadis dalam Riyadhus Shalihin, dalam Bukhari, Muslim itu menyatakan hal-hal seperti itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Bidayah wa Nihayah. Jadi kemenangan itu pasti tidak bisa dielakkan, karena Nabi itu tidak mengucapkan kecuali dari wahyu yang benar. Jadi kalau ditanyakan, nah terus Imam Mahdi itu apakah ada kesamaan ciri fisik dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini pertanyaan yang bagus supaya kita tahu, mengenal. Di dalam hadis-hadis tentang fisik Imam Mahdi itu ada disebutkan, tapi tidak sebanyak fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya
Fisiknya Imam Mahdi yang ada di dalam hadis, hidungnya mancung. Hidungnya mancung, satu. Kemudian kulitnya agak kecoklatan. Jadi ini agak beda dengan Nabi. Kalau Nabi putih, kemerah-merahan sedikit. Tapi kalau Imam Mahdi itu putih tapi kecoklatan. Coklat, agak coklat. Kemudian hidungnya mancung. Ya. Yang ada dalam riwayat-riwayat sahih, semua riwayatnya seperti itu. Ada lagi perawakannya sedang, tidak terlalu jangkung dan tidak terlalu pendek. Satu. Tapi ada beberapa perkara lain yang kita nanti bisa mengenalinya. Pertama, Nabi SAW bersabda, ismuhu yuwati'u ismi wa ismu abihi yuwati'u isma abi. Imam Mahdi nantinya namanya itu namanya persis dengan namaku. Nama ayahnya itu juga sama dengan nama ayahku. Jadi namanya nanti Muhammad ibnu Abdullah atau Muhammad ibnu Abdullah. Ya, itu disepakati oleh ulama-ulama. Ya, dan beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat, dari jalur Sayyidina Al Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi bukan dari Sayyidina Husain, tapi Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Hasan. Jadi penyebaran keturunan Nabi itu, kalau yang Sayyidina Hasan itu umumnya di Hijaz, di Mekah, Madinah, Arab, dan di daerah Afrika, Maroko, daerah-daerah sana barat. Kalau yang ke sebelah timur itu kebanyakan Husaini, keturunan Sayyidina Husain. Wallahu alam, itu hikmah dari Allah Ta'ala yang menyatakan seperti itu, diantaranya Imam Ibnu Katsir. Kita tahu ya, pengarang kitab besar tafsir Quranil Azim, yaitu Imam Ibnu Katsir, menyatakan namanya Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani. Jadi dari jalur keturunan Sayyidina Hasan. Ciri berikutnya, beliau tidak mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Nah, ini supaya kita jangan sampai tertipu. Kadang-kadang ada orang maaf namanya Muhammad terus mengaku-ngaku Mahdi. Tidak benar. Jadi Imam Mahdi itu nanti dia akan dikejar-kejar oleh ulama kaum muslimin, dibaiat di antara rukun Yaman, di antara makom Ibrahim, dan kemudian di antara Ka'bah dan makom Ibrahim. Beliau di situ akan dibaiat oleh ulama yang mana beliau sendiri belum tahu kalau beliau itu adalah Mahdi. Nah, jadi kalau ada orang-orang ngaku Mahdi, ya kan, kemudian minta dibaiat dan semua, itu hati-hati. Nah, terus dicek juga namanya, kemudian dicek bahwa dia itu bangsa Arab asli begitu, bukan hidungnya pesek begitu ngaku Mahdi, itu tidak. Kemudian namanya juga hati-hati. Pokoknya Imam Mahdi itu keniscayaan, hadisnya mutawatir, hadisnya sudah tidak terhitung, saking banyaknya itu sangat banyak, ratusan, dan kita bagusnya mengimani perkara itu, tidak bisa terbantahkan. Cuma ciri-ciri fisiknya itu seperti tadi, hanya mancung, kecoklatan, tapi kita bisa tahu dari ciri namanya. Kemudian beliau itu tidak mengaku-ngaku jadi Mahdi. Nah, itu kalau kita menemui orang itu, dan nanti beliau akan dibaiat pada Haji Akbar. Haji Akbar adalah haji yang mana hari Arafah jatuh pada hari Jumat, itu Haji Akbar. Nah, itu ketika cirinya seperti itu kira-kira, wallahu alam, tapi tahun berapa? Ya, kalau misalnya terjadi, ya insya Allah kemenangan umat Islam sudah dekat. Tapi yang jelas persiapan kita, ya kita persiapan keimanan, ketakwaan, seperti itu. Begitu Mas ya. Jadi cirinya memang yang mirip betul itu tidak banyak, tapi dari hadis-hadis yang lain kita bisa ketahui ciri-ciri Imam Mahdi, sehingga kita jangan sampai salah dalam siapa itu Imam Mahdi. Demikian. Mungkin itu, maaf kalau sedikit tambah waktunya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.